Pernah terbangun di pagi hari, terjebak dalam rutinitas yang sama, dan merasa kosong? Seolah-olah kamu menjalani setiap hari tanpa makna, hanya mengikuti alur kehidupan yang tidak ada ujungnya. Buat apa semua ini jika tidak ada rasa puas yang datang setelahnya? Dengan semua yang kita miliki, kenapa tetap ada kekosongan di dalam hati? Mari kita jelajahi perasaan ini lebih dalam, memahami bagian dari diri kita yang mungkin sudah lama kita abaikan. Dalam pembahasan ini, kita akan menggali berbagai faktor yang menyumbang rasa kosong ini, dan bagaimana cara kita bisa menghadapi dan mengubahnya. Kita akan mulai dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang tidak kita sadari bisa membuat kita terjebak dalam kehampaan. Yuk, masuk ke pembahasan pertama. Chapter 1, Kebiasaan menunda yang merusak. Begini, kebiasaan menunda itu seperti racun pelan-pelan yang menggerogoti semangat. Seringkali kita bilang, nanti aja deh, masih lama, sampai akhirnya semua yang harusnya dilakukan jadi tumpukan tugas yang menggunung. Kamu pernah merasakan beban di pundak, tapi alih-alih menyelesaikan tugas, yang muncul malah godaan untuk scroll media sosial? Nah, disinilah rasa kosong itu mulai menjelma. Saat kita tidak bertindak, kita makin merasa tidak berdaya dan pandangan terhadap diri sendiri jadi semakin suram. Kita bahkan mulai bertanya, untuk apa aku berada di sini? Menunda pekerjaan bukan hanya soal tugas yang tidak selesai, tapi juga tentang perasaan tak ada pencapaian. Setiap kali kita tidak mengambil langkah kecil menuju tujuan, sedikit demi sedikit, rasa kosong itu akan memasuki jiwa kita. Gak heran, mengapa kita sering merasa terjebak dalam rutinitas tanpa arah. Mari kita gali lebih dalam, dan lihat bagaimana cara mengatasi kebiasaan buruk ini agar kita bisa merasa lebih berarti. Chapter 2, Fokus yang hilang ditelan berita. Beralih ke kebiasaan yang lebih seru, namun tidak produktif. Scrolling dan berita yang tak ada habisnya. Kita menghabiskan waktu berjam-jam membaca berita yang membuat marah, atau meme lucu yang tidak ada gunanya. Pertanyaannya, apa benar itu membuat kita lebih bahagia? Atau justru kita semakin lupa untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting? Saat perhatian kita terpecah oleh berbagai informasi, yang ada justru perasaan hampa karena kita kehilangan makna akan apa yang kita lakukan. Kita nyanyikan lagu yang sama, berulang kali, merasa hidup ini sia-sia karena tidak ada kedalaman dalam pengalaman kita. Ada kalanya kita harus berani menjauh dari semua itu. Dengan memfokuskan kembali pikiran kita meminta izin untuk merasakan hidup ini sepenuhnya. Coba deh, atur waktu kamu untuk kembali ke hal-hal yang lebih berharga. Apa kamu siap untuk mengembalikan fokusmu dan melawan kekosongan ini? Chapter 3, Terlalu banyak pemikiran dan rasa takut. Overthinking. Oh, siapa yang bisa lepas darinya? Terlalu memikirkan segala sesuatu, hingga berujung pada ketidakpastian. Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri, seolah menghakimi setiap langkah yang kita ambil. Rasa takut itu seperti bayangan gelap yang terus mengikuti, membuat kita merasa tidak layak untuk berjuang atau mencoba hal baru. Dalam prosesnya, kita malah semakin menjauh dari siapa kita sebenarnya dan merenggut kebahagiaan kita. Apakah kamu pernah merasa terjebak dalam pikiranmu sendiri dan menciptakan masalah yang tak pernah ada? Nah, itu dia permainan pikiran yang semestinya kita tinggalkan. Bersiap-siaplah untuk membongkar semua ketakutan itu. Ketika kita menghadapi apa yang selalu kita takutkan, kita membuka jalan untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Ini bukan sekadar bisikan lembut, tapi langkah tegas demi menjaga kesehatan mental kita agar tidak jatuh ke dalam kehampaan yang menyakitkan ini. Chapter 4, Kehidupan yang tidak seimbang. Kita hidup dalam dunia yang berputar cepat. Aktivitas yang terus-menerus membuat kita merasa terdesak, sehingga waktu untuk diri sendiri seakan tidak pernah ada.
Kita seringkali mengabaikan kebutuhan mendasar seperti istirahat yang cukup atau waktu untuk refleksi. Tanpa keseimbangan dalam hidup, kita menjadi robot yang menjalani rutinitas tanpa bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Tentu saja, perasaan kosong itu datang tanpa diundang, hanya sebagai bonus dari hidup yang tidak seimbang. Saat kita tidak memberi diri kita dukungan penuh, maka kita tidak bisa berharap untuk merasa utuh. Diperlukan kesadaran untuk kembali menghargai pentingnya waktu untuk diri sendiri. Mari kita pelajari bagaimana menemukan keseimbangan ini agar bisa melihat hidup dari sisi yang lebih cerah dan menjauhi perasaan kosong ini. Chapter 5, Mencari Kembali Makna Hidup. Akhirnya, mari kita beranjak dari semua kebiasaan buruk ini dan mulai mencari makna hidup kita. Apa sebenarnya yang kita inginkan? Menemukan makna hidup bukanlah hal yang instan, bisa jadi ini adalah proses panjang. Namun, dengan keberanian untuk memulai, kita bisa menapaki langkah pertama. Kita perlu mengenali hal-hal kecil yang memberi kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Membiasakan diri untuk bertanya, apa yang benar-benar bikin aku merasa hidup? Bisa jadi jalan untuk mematahkan rasa kosong yang sering menghantui. Kita perlu berdialog dengan diri sendiri dan memahami pengharapan dan keinginan kita. Setiap langkah menuju makna hidup itu valid. Maka dari itu, mari terus eksplorasi diri dan jangan ragu untuk menemukan kembali apa arti hidup yang sebenarnya. Dengan begitu, kita akan lebih dekat untuk merasakan utuhnya diri dan mengenyahkan rasa kosong itu untuk selamanya. Ingat, semua ini dibahas di ruang tumbuh, tempat kita belajar untuk bertumbuh tanpa terburu-buru. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.